Jika mendengar kata istana, hampir semua orang langsung terbayangkan sebuah bangunan megah nan indah yang biasanya ditempati para petinggi-petinggi negara. Rupanya, negara-negara ini memiliki istana dengan rancangan yang unik. Ada yang mirip kastil negeri dongeng, ada yang mengusung konsep modern, tetapi ada juga yang mengedepankan gaya tradisional. Istana negara ini biasanya terletak di ibu kota negara dan memiliki bangunan yang super mewah. Arsitektur istana yang super megah dan mewah ini merupakan simbol dari kebanggaan bagi suatu negara. Meski demikian, sejumlah negara tidak menganggap istana negara sebagai sesuatu yang penting. Banyak negara memiliki istana kenegaraan yang biasa saja. Namun, beberapa negara berikut ini memiliki istana yang super mewah. Selain itu, arsitekturnya juga indah dan menjadi simbol kebanggaan dari negara tersebut. Lantas, negara mana saja yang memiliki istana kenegaraan yang super mewah? Mari kita lihat. Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Kompleks Istana Negara Uni Emirat Arab terletak di Abu Dhabi. Dalam pembangunannya, Istana Negara ini membutuhkan dana hingga 6,7 triliun rupiah. Fasilitas di dalamnya tentu sangat mewah dan arsitekturnya juga sangat megah. Dengan fasad yang terbuat dari granit putih dan batu kapur, istana yang sebagian besar berwarna putih dirancang dengan rumit dan dihias dengan sangat indah. Istana ini memiliki kubah dengan diameter 37 meter, lampu gantung dengan 350.000 buah kristal, dan sejumlah kompartemen. Kubah ini terletak di atas ruang tengah yang dikenal sebagai aula besar, yang dikelilingi oleh dua sayap di sebelah timur dan barat. Sayap timur. Bagian sayap timur terdapat rumah pengetahuan, di mana sejumlah artefak dan benda-benda penting lainnya disimpan. Benda-benda yang disimpan termasuk hadiah yang diberikan oleh pejabat yang berkunjung dari negara lain, dan dua teks keagamaan di rumah pengetahuan, yaitu Al-Quran termasuk replika manuskrip Birmingham dan Alkitab, termasuk Alkitab Mazmur Daud. Ada juga perpustakaan dengan lebih dari 50.000 buku yang mendokumentasikan sejarah budaya, sosial dan politik negara tersebut. Sayap Barat. Sayap Barat memiliki aula yang digunakan untuk keperluan resmi. Di sini, terdapat ruangan yang dikenal sebagai Semangat Kolaborasi, tempat pertemuan Kabinet Uni Emirat Arab, dan Dewan Tertinggi Federal diselenggarakan, selain pertemuan puncak badan-badan internasional seperti Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, dan Dewan Kerjasama Teluk. Istana Lincana, Bhutan. Istana Lincana adalah kediaman Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchak dari Bhutan. Halaman istana bersebelahan dengan Tasichozong di ibu kota Thimphu. Istana ini adalah tempat di mana Ratu Jetsun Pema melahirkan seorang putra pada tanggal 5 Februari tahun 2016, Jigme Namgyel Wangchak. Pada tanggal 19 Maret tahun 2020, Ratu Jetsun Pema melahirkan putra keduanya, Jigme Ugyen Wangchak, juga di istana ini. Grand Kremlin Palace, Rusia. Rusia memiliki istana kenegaraan yang bernama Grand Kremlin Palace. Istana ini dibangun pada 1937 dan memiliki desain interior yang sangat mewah. Desain interior dari Grand Kremlin Palace bergelimang emas yang sangat megah dan mewah. Istana ini dihuni oleh keluarga presiden dan memiliki 700 ruangan serta 9 gereja. Adalah benteng Kremlin dan kompleks istana bersejarah di pusat kota Moskow yang dibangun dari batu bata pada abad ke-15. Kremlin berbatasan dengan Sungai Moskva di selatan, Katedral Santo Basil dan Lapangan Merah di timur, dan Taman Alexander di barat. Panjang temboknya lebih dari 2 km, dan luasnya 27,5 hektare. Grand Kremlin mempunyai 20 menara. Menara yang paling terkenal di antaranya adalah Menara Spasskaya, yang tingginya 67,3 meter, yang terdapat sebuah jam di menaranya. Di Kremlin ada peninggalan lama seperti gereja-gereja dengan tempat pemakaman Tsar-Tsar Rusia. Di sini juga terdapat balai senjata di mana terdapat bermacam-macam barang pusaka termasuk kereta kuda, mahkota, pakaian, perhiasan dan senjata kepunyaan Tsar. Dahulu, Kremlin ialah tempat kediaman Tsar-Tsar Rusia, tetapi sekarang merupakan kediaman resmi Presiden Rusia. Kediaman resmi Tsar berada di Istana Kremlin Besar sedangkan Presiden berkantor di Gedung Senat Kremlin yang terletak di sebelah timur. Blue House, Korea Selatan. Cheongwadae, atau Rumah dengan Genting Biru, atau sederhananya Istana Biru, adalah kantor kepresidenan Republik Korea Selatan.
Namanya berasal dari genting atap bangunannya yang berwarna biru. Chongwadae termasuk dari bagian kompleks bangunan yang dibangun dengan bentuk rumah tradisional Korea namun dengan struktur modern. Chongwadae terbagi atas bangunan kantor utama, yakni tempat kediaman presiden, ruang tamu, ruangan konferensi, dan bangunan sekretariat. Luas dari keseluruhan kompleks adalah 76.685 pyong, atau sekitar 250.000 meter persegi. Namun, setelah 7 dekade, sejak pemerintahan Presiden Yoon Seok-yeol yang terpilih sebagai presiden pada 2022, ia memutuskan tidak lagi tinggal dan bekerja di istana ini. Ia memilih untuk memindahkan kantor kepresidenan ke Kompleks Kementerian Pertahanan di Yongsan. Setelah keputusan tersebut, Presiden Yoon pun memutuskan untuk menjadikan Blue House sebagai ruang wisata sejarah nasional bagi masyarakat domestik maupun mancanegara. Pada Mei tahun 2022, Blue House atau Chongwadae resmi dibuka untuk umum. Praha Castle, Praha, Republik Ceko. Praha Castle, atau dikenal dengan nama Pražský hrad dalam bahasa Ceko, adalah sebuah istana yang terletak di kota Praha, Republik Ceko. Istana ini merupakan salah satu istana tertua di Eropa dan juga salah satu situs sejarah paling penting di negara tersebut. Saat ini, istana ini menjadi kediaman resmi dari Presiden Republik Ceko. Selain itu, istana ini juga merupakan salah satu atraksi wisata terpopuler di Praha, dengan menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Berbagai bangunan bersejarah seperti Katedral Saint Vitus, Istana Kerajaan, dan Monasteri Strahov dapat ditemukan di dalam kompleks istana ini. Palácio do Planalto, Brazil. Istana Kenegaraan Palácio do Planalto di Brazil berbeda dengan istana kenegaraan yang lainnya. Jika istana negara lainnya memiliki desain arsitektur yang terkesan megah dan lawas, Istana Kenegaraan Brazil justru memiliki bangunan yang modern. Bangunan ini dirancang oleh Oscar Niemeyer pada tahun 1958 dan diresmikan pada tanggal 21 April tahun 1960. Istana ini ditinggali oleh presiden dan wakil presiden, di mana fasilitasnya sangat lengkap seperti kolam renang dan taman yang luas. The Flagstaff House atau Jubilee House, Ghana, adalah istana presiden di Accra yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan kantor presiden Ghana. Jubilee House dibangun dan digunakan untuk keperluan administratif oleh pemerintah Gold Coast Inggris. Pusat pemerintahan Ghana sebelumnya adalah Kastil Osu. Istana ini dinamai Golden Jubilee House oleh Presiden Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pada tanggal 29 Maret tahun 2018 bertepatan dengan tahun ke-50 kemerdekaan Ghana. Sebelumnya istana ini dikenal sebagai The Flagstaff House. Akorda Presidential Palace, Kazakhstan. Kediaman Akorda atau Akorda Residensiasi, adalah tempat kerja resmi Presiden Kazakhstan, yang terletak di ibu kota Astana. Istana ini dibangun dalam waktu 3 tahun, dan resmi dibuka pada tahun 2004. Dibangun oleh Mabetex Group, yang didirikan oleh Bejet Pakoli, Presiden ketiga Kosovo dan Wakil Perdana Menteri pertama Kosovo. Seperti Gedung Putih di Washington dan Istana Buckingham di London, Istana Kepresidenan memiliki kunjungan yang diselenggarakan untuk masyarakat umum. Istana Kepresidenan didirikan pada tahun 2003, beberapa saat kemudian, atas inisiatif pemimpin Kazakhstan menjadi fasilitas tingkat negara terbuka bagi semua orang untuk melihat tempat di mana keputusan, yang paling penting bagi kehidupan negara, dibuat. Akorda adalah bangunan 4 lantai besar, di mana setiap aula memiliki fungsinya, dan di mana kepala banyak negara di dunia berjalan dengan koridornya. Lantai dasar terdapat Grand Central Hall dengan total luas 1.800 persegi, Hall of Press Conference, Gala Hall dan Intergarden. Lantai pertama mencakup kantor staf administrasi kepresidenan. Presidential Palace, Turki. Kompleks kepresidenan adalah kediaman Presiden Republik Turki. Kompleks ini terletak di lingkungan Bestepe, Ankara, di dalam hutan pertanian Ataturk. Sesuai dengan konsep Turki baru, Presiden Recep Tayyip Erdogan, direncanakan bahwa Istana Kepresidenan Çankaya akan menjadi kompleks Perdana Menteri dan Presiden akan pindah ke istana yang baru dibangun. Istana ini diresmikan sebagai kediaman resmi Presiden oleh Erdogan pada Hari Republik Negara tersebut, tanggal 29 Oktober tahun 2014.
Presiden Erdogan mengusulkan untuk menamakan kediaman presiden baru tersebut Cumhurbaşkanlığı Kulesi, mengacu pada kompleks tradisional yang berpusat di sebuah masjid. Nama ini secara resmi diadopsi sebagai nama resmi kediaman tersebut pada tanggal 3 Juli tahun 2015. Biaya pembangunannya 2 kali lipat dari perkiraan awal yang lebih dari 600 juta dolar. Kompleks kepresidenan ini adalah rumah bagi perpustakaan terbesar di negara tersebut dengan 5 juta buku. Buckingham Palace, Inggris. Seperti yang kita tahu, keluarga kerajaan Inggris memiliki istana yang super megah dan mewah. Istana ini bernama Buckingham Palace, di mana istana tersebut menjadi kediaman dari keluarga kerajaan Inggris. Istana ini adalah tempat untuk peristiwa-peristiwa kenegaraan, tempat menyambut tamu negara, dan tempat kunjungan pariwisata. Seringkali dalam masa-masa kegembiraan, krisis atau perkabungan, tempat ini juga menjadi pusat berkumpul untuk masyarakat Britania Raya. Di dalam istana tersebut terdapat 775 kamar mewah, taman yang luas dan bahkan danau. Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam. Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi dari Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dan pusat dari pemerintahan Brunei. Istana ini terletak di daerah pemekaran, dengan bukit yang hijau di tepi sungai Brunei, beberapa kilometer di selatan Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei. Merupakan tempat tinggal resmi keluarga Sultan Brunei ke-29, istana tersebut mencakup 200.000 meter persegi dan memiliki 1.788 kamar. Mengutip laman resmi Guinness World Record, Istana Nurul Iman juga memiliki 257 kamar mandi, dan ruang perjamuan untuk 5.000 tamu. Selanjutnya ada helipad, garasi dengan kapasitas 110 mobil, kandang kuda ber-AC dengan kapasitas 200 kuda, dan 5 kolam renang. Tidak hanya bangunan istananya yang luas, mengutip dari situs istananuruliman.org, masjid di dalam areanya bisa menampung hingga 1.500 orang. Istana Negara, Malaysia. Istana Negara Kuala Lumpur merupakan istana negara Malaysia sekaligus kediaman resmi kedua bagi Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong. Letaknya di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tujuan pembangunan istana ini untuk menggantikan istana negara yang lama di Jalan Istana yang telah digunakan sejak 1928. Istana Negara Kuala Lumpur dijadikan kediaman bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Malaysia. Istana ini pertama kali dipakai oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin pada tanggal 15 November tahun 2011. Di dalam istana dapat diadakan pertemuan resmi, urusan persekutuan dan urusan negara. Gaya arsitektur istana memadukan arsitektur Islam dan arsitektur Melayu. Luas tanah yang digunakan sekitar 241,3 hektar. Kompleks istana memiliki luas 97,65 hektar dengan 22 kubah. Ruangan dibagi-bagi berdasarkan fungsinya yaitu ruang utama, ruang keluarga kerajaan dan bagian administrasi. Istana Negara awalnya dibangun pada tahun 1928 sebagai kediaman resmi bagi Residen Jenderal Federasi Malaya Britania. Grand Palace, Thailand. Grand Palace dibangun mulai tahun 1782 pada saat ibu kota Siam dipindahkan dari Thonburi ke Bangkok. Istana ini juga merupakan kediaman raja-raja Thailand sampai terjadi kematian misterius dari Raja Ananda Mahidol di tahun 1946 dan akhirnya raja selanjutnya pindah secara permanen ke Istana Citralada. Grand Palace dibangun dengan gaya arsitektur yang sangat beragam, mulai dari gaya Ayutthaya atau bergaya Thailand sampai arsitektur barat. Grand Palace memiliki area komplek yang sangat luas dan di dalamnya terdapat juga Wat Prakaew, yang merupakan rumah bagi Emerald Buddha, salah satu yang tertua dan paling terkenal di seluruh dunia. Di dalam komplek Grand Palace juga terdapat tempat tinggal keluarga kerajaan Thailand, namun saat ini sudah tidak ditempati. Raja dan keluarganya hanya berkunjung dan tidak menempati istana tersebut. Area Grand Palace ini dibuka pada pukul 8 dan ditutup pada pukul 16.30 waktu setempat. Seluruh area ini dapat dikunjungi selama kurang lebih 90 menit. Vientiane Palace, Laos. Istana Vientiane adalah kediaman resmi Presiden Laos, yang menurut konvensi, juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Revolusioner Rakyat Laos. Istana ini terletak di tepi Sungai Mekong di ibu kota, Vientiane.
Terletak di dekat kuil Sisaket di persimpangan Lensang Avenue dan Setatirat Road, bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1560 sebagai kediaman kerajaan baru atas perintah Raja Setatirat. Sementara itu pada tahun 1973, pertama kali dimulai oleh pemerintah kerajaan Laos di Tanah Yang dulunya merupakan kediaman kerajaan. Ini dirancang oleh arsitek lokal Hampoung Ponekeo tetapi karena perubahan politik yang dibawa oleh pengambil alihan Pathet Lao komunis pada tahun 1975, bangunan tersebut tidak selesai sampai lama kemudian. Istana Garuda, Nusantara Indonesia. Rancangan Istana Negara di IKN Nusantara Indonesia belakangan ini menuai kontroversi. Desain yang dibuat oleh Nyoman Nuarta ini terbilang cukup unik dengan bentuk burung Garuda. Bagi pematung terkenal ini, wujud burung Garuda bukan sekadar metafor patung yang besar, tetapi menjadi karya arsitektural yang memadukan seni dan struktur bangunan gedung. Ia ingin rancangan Istana Negara tak hanya sebagai tengara, tetapi juga pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Sosok burung Garuda yang menjadi inti dari arsitektur Istana Negara akan mengikuti pola yang telah ditetapkan para pendiri bangsa di masa lalu. Sayapnya membentang sejauh 200 meter dengan tinggi mencapai 76 meter. Bulu pada masing-masing sayap akan berjumlah 17 helai, sementara bulu pada ekornya 8 helai, dan 19 helai pada pangkal ekornya, serta 45 helai pada bagian lehernya. Bagaimana, istana dari negara manakah yang menurutmu paling keren? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton.